Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Astika. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas setengah semester saya yang berjudul Situs-situs sejarah di Kota Medan. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Istana Maimun, sejarah Maryam Bintang. Baik, tanpa memperlama waktu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju Istana Maimun dan Maryam Bintang. Oke guys, inilah bentuk dari luar bangunan Istana Maimun dan Maryam Bintang. Tampak jelas kemegahan dari istana tersebut. Istana Maimun merupakan salah satu ikon Kota Medan yang berlokasi di Jalan Brigjen Ketamso Medan. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Delhi. Puncak kejayaan Kesultanan Delhi adalah ketika berada di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah, keturunan raja yang ke-9. Sultan Mahmud sendiri merupakan putra sulung pendiri Kota Medan, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam Shah. Ketika kepemimpinan Kesultanan Delhi dipegang oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah, istana tersebut dibangun pada masa itu juga, tepatnya pada tahun 1888. Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Theodor van Eyck atau seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, yakni Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 15 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke utara, dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Maksum atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Al-Medan. Maimun memiliki atap melengkung berbentuk seperti perahu terbalik dengan nuansa Islam pada desain bangunannya, sehingga menampakkan mirip dengan bangunan yang ada di kawasan Timur Tengah. Sementara bagian jendela dan pintu istana cenderung bergaya khas Eropa dengan desain yang lebih lebar dan tinggi. Interiornya didominasi warna kuning khas Melayu. Istana ini memiliki perabotan bergaya khas yang terlihat dari lemari, jendela, pintu, meja, kursi, hingga hiasan lampu gantung yang ada di ruangan-ruangan istana. Terdapat prasasti yang ditulis dalam bahasa Belanda dan terbuat dari batu marmer. Ornamen atapnya pun begitu unik setiap detailnya, sehingga membuat mata wisatawan betah memandangnya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari wawancara kita saat ini. Ya, jadi adik selamat siang teman-teman. Saya sebagai pemandu istana Oke, sudah Maimun ya. Jadi Istana Maimun, istana yang berdiri di tengah-tengah Kota Medan kita saat ini. Istana yang dibangun di masa Kota Medan ini pernah menjadi daerah tempat kota Kesultanan Delhi. Sultan Delhi ini sebuah kerajaan Melayu. Di masa kepemimpinan Sultan Delhi ke-9, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Istana Maimun. Di masa pemerintahan beliau di tahun 1900 sejarah
11.888 yang dalam bentuk penyelesaian bisa sebagai tempat dia menerima tamu dan masyarakat masyarakat. Jadi bangunan Istana Maimun ini ada lebih kurang 30 ruangan dan kamar yang terdiri dari 2 lantai. 3 bangunan tidur, ada bangunan tidur tetap Istana, ada bangunan tidur setan, ada bangunan tidur setan. Dengan luas diameter bangunannya 200 meter yang secara keseluruhan ada 30 bangunan yang satu ruangan disebut balai tempat beliau beracara dengan tentang musik. Di samping itu ada ruang makan, mata musik, ada ruang rehat seperti ini, ada ruang tempat dan rumah keluarga, ruang musik, ada ruang bisa, ada ruang musik, ada ruang tempat ajudan strategi, ada ruang jabat jabat strategi. Dimana dalam 30 ruangan yang kamar ini saat ini istana itu berada di atas tanah luasnya lebih dari 4 Di halaman Istana Maimun ada benda pusaka. Benda pusaka ini benda pusaka dari Sultan pertama yang disebut sebuah meriam yang di dalamnya dimiliki dengan bangunan khas kayu. Di dalam bangunan Britain itu benda pusaka dari para Sultan yang benda yang utuh. Dia sebuah meriam yang tidak utuh lagi. Dia patah putus. Yang patahannya saat ini sampai bisa Sultan Agung Kabanjari Karu. Terpisah. Meriam ini ada menjadi satu simbol oleh Sultan Delhi pertama, di mana Sultan Delhi pertama mengaturkan sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Agung yang terletak di Delhi II. Itulah awal Sultan Agung di kota pertama Sultan Delhi. Dengan Sultan Delhi pertama bernama Tuan Mahmud Pahlawan. Sebagai simbol besaran beliau kerajaan yang tetapi dalam perjalanannya ada juga cerita legenda dengan masyarakat Karo dan Aceh, di mana cerita legenda ini dikaitkan meriam ini dengan putri hijau, dikaitkan dengan naga sakti yang dulunya benda meriam ini dulunya dalam legenda itu bisa menembak terus saat kerajaan Agung diperangi oleh kerajaan Aceh karena ditolaknya pinangan Sultan Aceh pada putri yang di halaman Istana Maimun itu satu bagian yang terputus. Kalau ibarat manusia itu bagian kepala sampai badan. Tapi sebagian lagi ada 3 bagian di desa Sukarnalu juga itu badan sampai kaki. Di desa Sukarnalu itu letaknya sebuah permukiman masyarakat Karo di bawah sebuah pohon beringin yang memang di situ dijaga oleh masyarakat dan dikultuskan sebuah tempat yang memang mempunyai mistik karena memang di situ banyak yang berziarah orang Karo di situ apabila ada musim panen ataupun ada yang masyarakat luar dari Karo yang datang dengan segala hajatan. Tapi di Istana Maimun di dalam rumah Kristen Karo, kenapa rumah Kristen Karo ditutup supaya memprotek supaya jangan ada hal-hal yang bisa dikultuskan yang sebenarnya hanya sebagai tangan yang utuh yang ada di halaman Istana Maimun yang utuh simbol kebesaran Sultan Delhi semasa Sultan Delhi pertama waktu mereka melawat sebuah kerajaan yang disebut namanya Kerajaan Aru-Baru, di mana Kerajaan Aru-Baru ini ditaklukkan oleh Sultan Delhi pertama dengan simbol benda yang sangat sangat dibanggakan kerajaan baru pada masa itu. Itulah yang dibawa Sultan Delhi yang
Jadi ada Istana Maimun saat ini yang sudah berusia 170 lebih ya tahun. Dalam perjalanannya dari Sultan dari 9, 10, 11, 12, 13 dan sekarang jadi 14. Di mana Sultan ini yang sekarang sudah masuk dalam Sultan ini ke-14, Sultan Mahmud namanya Masalah yang saat ini berusia kurang lebih 22 tahun, yang keberadaannya saat ini keluar dari Cakra Medan karena pendidikannya sebelumnya di Kota Bandung. Yang fakultas meja-meja makan, meja buffet, replika seperti masih Oke, adik. Jadi Istana Maimun adik dalam perjalanannya istana ini mengisikan yang dikelola, yang dirawat, dilestarikan oleh Sultan dan keluarga Yayasan Sultan Mahmud Rashid yang diambil nama dari Sultan di mana istana ini sekarang ini menjadi tempat pusat pertama sesuai dengan misi dari istana ini masih digunakan Sultan ini yang sekarang untuk tempat acara Sultan. Dan istana ini masih tempat sebagai keluarga pejabat Sultan. Ada yang dari istana ini tempat bertangga, ada yang belum pribadi yang kedua, bangunan istana ini sebagai bangunan budaya. Di mana budaya diberikan Undang-Undang 11 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2012. Yang ketiga, bangunan istana ini sebagai objek wisata, khususnya destinasi wisata budaya, yang mana wisatawan baik wisatawan Nusantara, baru Makassar dan maupun wisatawan mancanegara, baik wisatawan Asia, Eropa. Dan yang terakhir keempat istana ini sebagai tempat belajar kearifan budaya lokal dari semua bidang di mana dalam sebagai belajar kearifan budaya lokal ada strategi dan juga untuk anak-anak yang menyelesaikan skripsi, disertasi ataupun tesis budaya daripada sejarah, sosial masyarakat, arsitektur, ornamen, dan jadi adik dari orang Istana Maimun itu juga arsitektur bangunan Istana Maimun. Karena memang bangunan Istana Maimun ini gaya bangunan terpaduan dari dua budaya Timur dan budaya Barat. Di mana dari budaya Timur dan budaya Barat dengan gaya arsitektur bangunan itu langsung simbol yang ada di Istana Maimun yang combine daripada simbol ornamen yang berciri khas budaya Timur yang berkhas budaya Barat, dari mulai ornamen dari bentuk-bentuknya, ornamen dari bentuk simbol-simbol daripada alam semesta dan lain-lain dari Istana Maimun. Gitu gabungan. Oke guys, ini adalah bangunan di mana Mariam Puntung tersebut disimpan, dan ini ada juga cerita singkatnya bagaimana Mariam Puntung itu bisa ada. Dan untuk lebih jelasnya mari kita wawancara ke dalam yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Stika dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam. Kalau boleh saya tahu,
Sejarah Meriam Puntung itu gimana Bu? Dari awal. Ya. Jadi cerita Meriam Puntung ini sebelum ada dulu Kesultanan Delhi. Kerajaannya lebih awal, namanya Kerajaan Haru, letaknya di Delhi Tua. Itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi Haru mempunyai putra dan putri 3 orang. Yang pertama Mambang Yazid, 2 putri hijau, yang 3 Mambang Kayali atau Mambang Sakti. 2 pria, yang tengah wanita. Yang wanita ini namanya Putri Hijau. Jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan Aceh untuk memperluas daerah kekuasaannya. Tapi mungkin karena berbagai hal, si putri tadi menolak. Akhirnya terjadilah peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau yang bernama Haru. Di dalam peperangan itu, Kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Maka bersumpahlah di si putri yang bungsu dengan kesaktiannya untuk membela kakaknya tadi, menyatulah sukma atau kekuatan si Mambang Kayali tadi ke Meriam ini. Lalu Meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Menembak terus menerus, akhirnya panas merah, patah atau puntung. Jadi bagian laras Meriam itu terpentalnya ke foto ini, ke Sukanalu, dataran tinggi Karo. Singkat cerita, kalah kerajaan putri, dibawalah si putri pergi, tapi dengan 3 syarat. Berarti telur, satu lagi kerendah kacang. Berarti itu seperti popcorn, ini contohnya seperti ini. Kalau orang Melayu menikah, kita nenek haji mempergunakan ini untuk tepung tawar seperti popcorn dari padi. Jadi dapatlah terpenuhi syarat dari yang gampang sampai susah pada masa itu. Dibawa Putri Jono pergi, sesampai di pusat Tasik Jambuaya Aceh Utara, ditebarkan putri ke laut syarat bertilang telur. Muncullah abangnya si naga itu. Disitulah katanya diambil si naga putri hijau, dibenamnya ke dasar lautan. Berakhirlah dia di sana, di laut Aceh sana, si putri sama abangnya. Dan yang sekarang di sini, kenapa berada di istana ini? Telah berdiri istana Kesultanan Delhi, dari Delhi Tua dipindahkan kemari. Karena yang menaklukkan kerajaan Putri Hijau adalah panglima perang Sultan Aceh, namanya Bocah Pahlawan. Beliau inilah cikal bakal Sultan Delhi yang pertama. Jadi setelah ditaklukkannya kerajaan Putri ini, didudukinya 20 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1632 berdiri Delhi yang pertama, itulah di Delhi Tua. Ini istana yang kelima tahun 1888. Jadi di mana pindah, ikut dibawa pindah juga ini Meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Jadi begitulah sejarah singkatnya tentang Meriam Puntung atau Putri Hijau ini. Dan di sini kita lihat kenapa ada bunga, itu anggap aja keindahan ya nak, itu pemberian tamu. Jadi kembali seseorang mungkin dia doa ya dengan izin Allah terkabul dengan doanya. Biasanya kalau ada rezeki boleh datang lagi kemari, terserah apa ikhlas. Air yang mangkok itu syaratnya. Mendengarkan suaranya juga boleh ditutup. Nanti boleh dicoba. Begitulah sejarah singkatnya tentang Meriam Puntung atau Putri Hijau ini. Nah ini tepa. Tepa ini tempat sirih. Kalau suku Melayu nyambut tamu atau acara pernikahan juga pakai ini. Dalamnya sirih dan seperangkatnya. Ada lagi yang bertanyakan? Inilah bentuk Meriam Puntung dari bagian atas ke tengah, dan inilah merupakan tempat di mana Meriam Puntung diletakkan. Oke guys, sekian perjalanan saya dari Istana Maimun dan Meriam Puntung. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.